Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah berfirman dalam Al-Quran dan juga termaktub dalam hadis riwayat Imam Tirmizi radhiyallahu an, "Idza ra'aitumur rajula ya'tadul masajida fashhadu lahu bil iman." Jika kalian melihat seorang yang biasa ke masjid, maka saksikanlah bahwa ia benar-benar seorang yang muslim, seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yaumil akhir." Allah berfirman, sesungguhnya yang memakmurkan masjid-masjid Allah adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Nah sobatku yang Allah muliakan, jadi kita bisa melihat orang itu dari golongan baik, dari orang baik atau tidak, tergantung dirinya. Rasulullah menganjurkan fashhadu lahu bil iman, boleh menjadi saksi atas keimanan seseorang dengan melihat perilaku lahiriah orang tersebut. Memakmurkan masjid dengan sholat, i'tikaf, pengajian, zikir, ibadah-ibadah lain sangat diperintahkan dan mendapatkan pahala yang sangat besar. Dan di antara keimanan kita adalah mencintai orang-orang yang memakmurkan masjid. Fashhadu bil iman, bisa disaksikan orang yang sering ibadah, yang sholat berjamaah di masjid, bisa menjadi persaksian bahwa orang itu termasuk orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Menjadi patokan tersendiri buat kita. Jika bisa sesibuk apapun kita, tetap ayo ke masjid. Bagi laki-laki, kalau bagi wanita tetap dianjurkan untuk di rumah, di tempat yang tersembunyi, yang aman daripada fitnah. Meskipun kata Rasulullah SAW, jika wanita jangan dilarang dan juga jangan diperintah untuk ke masjid sholat berjamaah, karena mereka lebih baik adalah di rumah yang jauh daripada fitnah. La yazalu ahadukum fi sholatin ma damatis sholatu tahbisuh la yamnahu ayyan qaliba ila ahlihi ila sholah. Dalam hadis muttafaq alaih, Rasulullah SAW bersabda dari Imam Abu Hurairah, ya, riwayatnya muttafaq alaih, seseorang dari kalian terus menerus berada dalam sholat selagi sholatnya yang menahannya. Madamati sholatu tahbisu, hanya sholatlah yang bisa menahan dirinya sehingga tidak keluar daripada masjid. La yamna'hu ayyan qaliba ila ahli ila sholat, tiada yang menahannya untuk pulang ke rumah selain daripada sholat. Jadi sobatku, keutamaan menunggu sholat berjamaah, pahala orang yang benar-benar menunggu sholat berjamaah sama dengan pahala yang mengerjakan sholat. Bahkan Rasulullah SAW bersabda dalam riwayat lain, "Al-malaikatu tusolli ala ahadikum madam fi musallahu allazi shalla fihi ma lam yuhdis taqulu Allahumma ighfir lahu Allahumma arhamhu." Malaikat memintakan ampun dan rahmat untuk seseorang selagi orang tersebut berada di tempat sholat yang baru diselesaikannya, dengan syarat dia tidak berhadas, tetap suci. Kemudian malaikat mendoakannya, Allahumma ighfir lahu, ya Allah ampunilah dosanya, Allahumma arhamhu, ya Allah sayangilah dirinya. Itu doa dari malaikat. Jadi tanpa disangka-sangka sobatku, dalam hadis ini, jika kita berlama-lama di masjid, ya, al malaikatu sholli ala ahadikum madam fi musallahu allazi shalla fihi. Malaikat memintakan ampun dan rahmat untuk seorang yang selagi orang tersebut berada di tempat sholat yang baru diselesaikannya, dengan syarat dia tidak berhadas. Habis sholat maghrib, kemudian zikir dan lain sebagainya, dia tidak bergeming dari masjid tersebut, maka malaikat mendoakannya sampai kepada sholat fardu berikutnya. Allahumma ighfir lahu warhamhu. Masya Allah, malaikat kalau sudah mendoakan, Masya Allah. Jadi malaikat banyak mendoakan baik untuk kita. Kita diperintahkan memperpanjang waktu duduk setelah sholat. Kita memperpanjang waktu duduk setelah sholat. Meskipun ada ulama yang mengatakan selama dia masih di masjid, tapi hadis ini mengedepankan ketika dia duduk habis sholat kemudian tidak bergeming, berlama-lama di situ untuk zikir dan lain sebagainya, malaikat mendoakannya. Masya Allah.
anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhara lailatan salatal isya ila syatril lail. Pada suatu malam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunda salat isya sampai tengah malam. Summa aqbala alaina biwajhihi ba'da ma shalla. Setelah salat beliau menatap kami dan bersabda, "Shallan nasu wa raqadu wa lam tazalu fi salatin munzun tazir au munzun tazara munzur tazartumuha." Munzun tazartumuha. Orang-orang yang telah sholat dan telah tidur, kalian diberi pahala sholat selama kalian menunggu sholat. Jadi boleh menunda sholat isya, tapi dalam kondisi tetap berjamaah. Boleh menunda jamaah sholat isya hingga tengah malam. Biasanya kan kita nih habis sholat maghrib, nih yang biasa terjadi di masjid. Habis sholat maghrib kemudian diadakan taklim. Sampai waktu isya pembahasan belum selesai. Lebih baik sholat dulu atau taklim teruskan. Nah dari dasar hadis ini gak apa-apa teruskan taklim. Rasulullah aja sampai menunda sholat berjamaah sampai pertengah malam. Lah kalau kita mengaji paling banter sampai jam setengah 8, jam 8 baru sholat isya. Gak terlalu lama. Jadi diperbolehkan menunda jamaah sholat isya hingga tengah malam. Tapi tetap dia berjamaah. Jadi pahala orang yang menunggu sholat berjamaah lebih besar dibandingkan orang-orang yang melakukan sholat wajib sendirian. Bahkan melakukan sholat wajib berjamaah di awal waktu lebih baik dibandingkan menundanya, karena yang sering dilakukan Rasulullah SAW adalah berjamaah di awal waktu, sedangkan menunda sholat wajib berjamaah hanya terjadi beberapa kali saja. Jangan setiap hari kita lakukan. Ya Rasulullah hanya sewaktu-waktu ya. Beberapa kali dalam seumur hidup menunda waktu sholat isya sampai sepertengah malam. Nah ini sobatku, jadi yang harus kita perhatikan adalah sholat menjadi barometer buat kita. Sholat menjadi barometer buat kita seorang muslim. Kelihatannya memang begitu berat sholat berjamaah, tapi coba kita mulai aja, kita paksakan diri kita nih. Kita paksakan diri kita, ayo sholat berjamaah. Biar bagaimanapun kita paksakan diri kita, sekali, 2 kali, 3 kali, jadi enak. Sholat berjamaah itu luar biasa indahnya. Ya, jangan dibiasakan sholat sendiri aja. Sholat di rumah sendiri. Tapi kita biasakan sholat berjamaah di masjid. Jangan sampai sholat sendiri di rumah kebiasaan akhirnya menjadi biasa dibandingkan dengan sholat berjamaah di masjid dibiasakan juga. Harus dibiasakan. Semakin lama semakin indah, semakin enak, semakin ringan langkah. Sampai terjadi ataupun terpanggil di tengah perjalanan, ketika sedang di dalam mobil misalnya, dalam mobil kendaraan, tahu-tahu azan berkumandang, cari masjid, sholat berjamaah. Masya Allah, indahnya luar biasa. Sholat berjamaah itu indahnya luar biasa. Di dunia saja sudah indah, apalagi nanti di akhirat. Pahalanya lebih besar berlipat ganda. Masya Allah. Ini bagi yang laki-laki. Makanya ada yang tanya tuh, Ustaz, bagaimana saya wanita nih, ya tidak melakukan sholat asar dan subuh berjamaah di masjid, apakah masuk surga? Masuk surga insya Allah. Kullu ummati dakhalal jannah, setiap umatku pasti masuk surga. Ibu-ibu kan lebih baik sholat di rumah yang jauh daripada fitnah. Dalam kamarnya digelapin, itu lebih baik. Tapi ini khusus laki-laki para suami, jangan biarkan mereka sholat sendiri di rumah. Bang, ke masjid bang, banyak fadilahnya. Jadi banyak sekali keistimewaan, keutamaan, rahasia Allah di balik sholat berjamaah. Kita anjurkan suami dan anak-anak kita, bahkan tetangga kita, ayo sholat berjamaah di masjid. Insya Allah. Kurang lebihnya dari saya Al-Fakir Haji Muhammad Amin Nasri, mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.